semuanya, perkenalkan nama saya Juni Sentlijai, NIM 860407541, Prodi PGSD UPBBJ Medan Sal Damai Ida Negao. Di sini saya akan memenuhi tugas tutorial ketiga di mata kuliah Filsafat Ilmu IDIK 4006. Nah, saksikan penjelasan di video kali ini. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Nah, di mana menurut pemahaman saya dalam pertanyaan di atas, pilar dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai dasar, penopang, atau tiang utama yang memperkuat seluruh proses pendidikan. Nah, di mana pilar berfungsi sebagai landasan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara terarah, kesinambungan, dan berkualitas. Nah, tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan sulit berkembang dan tidak mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang baik. Nah, secara analitis, pilar pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pengembangan kepribadian, kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan nilai moral. Dalam modul IDIK 4006 Filsafat Ilmu yang saya pelajari, pendidikan dipandang sebagai proses yang membantu manusia mengembangkan potensi dirinya secara utuh. Oleh karena itu, pilar pendidikan menjadi fondasi penting dalam membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Contoh aktual yang dapat kita lihat saat ini adalah penerapan pembelajaran yang tidak banyak menekankan penguasaan materi, tetapi juga penguatan karakter literasi dan kemampuan berpikir kritis. Misalnya dalam kegiatan proyek pembelajaran di sekolah, di mana peserta didik diajak bekerja sama untuk memecahkan masalah dan menghasilkan karya nyata. Di mana kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya membangun kecerdasan intelektual, tetapi juga keterampilan sosial dan karakter sebagai pilar penting dalam kehidupan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pilar pendidikan merupakan landasan utama yang menopang seluruh sistem pendidikan agar mampu menghasilkan manusia yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Itu saja jawaban menurut pemahaman saya dalam pertanyaan yang pertama. Masuk kita pada pertanyaan yang kedua, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karso Tudwuri Handayani. Di mana dalam pertanyaan yang kedua, menurut pemahaman saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karsyo dan Tudwuri Handayani merupakan landasan penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Prinsip ini menjelaskan peran pendidikan dalam membimbing peserta didik agar berkembang secara optimal. Di mana Ing Ngarso Sung Tulodo berarti di depan memberi teladan. Di mana seorang guru harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Di mana dalam perspektif filsafat ilmu pada buku mata pelajaran modul IDIK 4006 Filsafat Ilmu yang saya pelajari, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai figur yang menunjukkan nilai-nilai kebenaran dan moral kepada peserta didik. Di mana Ing Madya Mangun Karso berarti di tengah membangun semangat dan motivasi. Di mana guru hadir bersama peserta didik, membimbing, mengarahkan, serta menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan secara filosofis. Pendidikan dipandang sebagai proses interaksi yang membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya melalui pengalaman belajar yang bermakna dan berkarakter. Tudwuri Handayani berarti di belakang memberikan dorongan dan dukungan. Di mana setelah peserta didik mampu berkembang secara mandiri,
guru tetap memberikan arahan dan motivasi agar mereka percaya diri dalam belajar dan mengambil keputusan. Nah, di mana hal ini sejalan dengan pandangan filsafat pendidikan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang merdeka dalam berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab. Nah, analisis kontekstualnya yaitu prinsip ini masih sangat relevan di era saat ini. Misalnya dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, di mana guru memberikan contoh secara bekerja yang baik dan mendampingi siswa saat proses berlangsung. Nah, kemudian memberikan kepercayaan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas dan mempresentasikan hasil secara mandiri. Nah, dengan demikian, guru berperan sebagai teladan, motivator, sekaligus pendukung bagi perkembangan peserta didik. Nah, jadi menurut pemahaman saya, semboyan Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, pengetahuan, nah tetapi juga pada pembentukan karakter, kemandirian, dan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Nah, prinsip ini sangat sesuai dengan kajian dalam buku modul IDIK 4006 Filsafat Ilmu yang menempatkan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia dan mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Nah, demikian dari jawaban menurut pemahaman saya dalam pertanyaan kedua. Nah, demikian menurut pemahaman saya dalam mempelajari tentang pertanyaan yang nomor 2. Nah, masuk kita pada pertanyaan yang nomor 3, yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital atau misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Nah, di mana dalam pertanyaan yang nomor 3, menurut pemahaman saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan di era digital. Nah, tetapi penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan, di mana dalam pembelajaran modern, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, karena peserta didik dapat mengakses berbagai pengetahuan melalui internet dan teknologi digital. Nah, jika dikaitkan dengan semboyan Ingarson Sungtulodo, di mana guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak, seperti mengajarkan etika bermedia sosial, menghargai karya orang lain, dan menggunakan informasi yang benar dengan tantangannya adalah masih banyak peserta didik yang terpapar informasi palsu, cyberbullying, dan penggunaan teknologi yang kurang bertanggung jawab. Nah, di mana pada prinsip Ing Madya Mangunkarso, guru berperan membangun motivasi belajar di tengah proses pembelajaran, baik secara tatap muka maupun daring. Nah, di mana tantangannya adalah menjaga keterlibatan dan semangat belajar peserta didik ketika pembelajaran dilakukan melalui platform digital yang sering menimbulkan rasa bosan atau kurang interaktif. Nah, sementara itu, Tutwuri Handayani sangat relevan dalam membentuk kemandirian belajar peserta didik. Nah, di mana guru memberikan arahan dan dukungan agar siswa mampu mencari, mengelola, dan memanfaatkan informasi secara mandiri. Nah, namun tantangannya adalah tidak semua peserta didik memiliki kemampuan literasi digital yang baik, sehingga masih memerlukan bimbingan yang intensif. Nah,
Dalam konteks dalam buku mata pelajaran modul IDIK 4006 Filsafat Ilmu Pendidikan, pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang berpikir kritis, berkarakter, dan bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, teknologi harus dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan potensi manusia, bukan sebagai pengganti peran pendidik. Nah, contoh aktualnya saat guru memberikan tugas proyek berbasis internet. Nah, di mana guru tidak hanya meminta siswa mencari informasi, tetapi juga membimbing mereka untuk memeriksa kebenaran sumbernya. Nah, di mana siswa harus bekerja sama dengan teman serta memprestasikan hasil secara kreatif. Nah, dengan cara ini, kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan karakter peserta didik dapat berkembang secara seimbang. Nah, jadi menurut saya prinsip Ki Hajar Dewantara ini tetap relevan di era digital karena mampu menjadi pedoman dalam membangun karakter, kemandirian, dan bertanggung jawab tanggung jawab peserta didik. Nah, di mana tantangan yang ada harus dihadapi dengan meningkatkan literasi digital secara memperkuat peran guru sebagai teladan, pembimbing, dan motivator dalam proses pendidikan. Nah, masuk kita pada pertanyaan yang keempat, yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Nah, di mana pilar pendidikan dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Nah, seperti rendahnya literasi, menurunnya karakter peserta didik, kesenjangan akses pendidikan, serta tantangan penggunaan teknologi digital. Nah, secara analitis, pilar pendidikan tidak hanya menekankan penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan bekerja sama. Nah, di mana hal ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat. Sementara itu, prinsip Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani memberikan pedoman bagi guru untuk menjadi teladan motivator sekaligus pembimbing yang mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, masih banyak peserta didik yang mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar di media sosial. Nah, di mana dalam di situasi tersebut, guru perlu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak, membimbing siswa untuk berpikir kritis, serta memberikan dorongan agar mereka mampu belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, contoh aktualnya melalui pembelajaran berbasis proyek dan penguatan literasi digital, peserta didik tidak hanya mencari informasi dari internet, tetapi juga belajar memverifikasi sumber, berdiskusi, dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Nah, di mana kegiatan seperti ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis sekaligus membentuk karakter yang baik. Nah, dalam perspektif modul IDIK 4006 di Filsafat Ilmu, pendidikan pada hakikatnya bertujuan memanusiakan manusia dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik. Nah, oleh karena itu, pilar pendidikan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai landasan untuk membangun pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menjawab tantangan pendidikan nasional di era digital saat ini. Nah, kesimpulan yang saya pelajari, yang saya pahami,
penerapan pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional karena tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik di masa sekarang dan masa depan. Nah, demikian menurut pemahaman saya dan yang saya pelajari dalam buku mata pelajaran dalam pertanyaan nomor 4.